Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita bersyukur sudah diberi kesempatan untuk mengambil bagian pada ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Ibadah hari ini dipimpin oleh Penatua Denny M. Putra dengan tema penguatan dalam jemaat anak. Untuk adik-adik yang belum mengambil saat teduh, dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Jika sudah, adik-adik diundang untuk berdiri untuk menyambut Tuhan di tengah persekutuan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Mars PT. Mari bernyanyi, nyanyikanlah nyanyian baru. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, atas berkat-Mu kami mengucap syukur sudah memberkati setiap kami dalam mengambil bagian pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita berdiri untuk menyiapkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Jika sudah menemukan, kakak akan membacakannya. Di bawah perikop, syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menempatkan langkahku, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku.
untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang yang angkuh atau kepada orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kulakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Adik-adik dipersilahkan duduk untuk masuk ke dalam pelayanan firman. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kita tiba saatnya untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dan juga akan merenungkannya. Bacaan kita pada pagi hari ini adalah dari Kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19 yang akan dibacakan oleh rekan kita Farel. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk memuji Tuhan dan beribadah kepadamu. Tiba saatnya Bapa kami akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Curahkan setiap kami Tuhan, agar kami boleh dengan sukacita menerima firman Tuhan, dan kami boleh mendengar dan mendapat tuntunan dari firman Tuhan sebagai orang percaya. Urapi setiap kami Tuhan, demikian pula kami boleh memahami dan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan bersama membaca yaitu dari Kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Amsal 1 ayat 8 hingga 19 yang menyatakan nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan, dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik yang berkati Tuhan, kita sudah bersama-sama membaca dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19.
di sana diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Nasihat dan Peringatan. Dan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah penguatan pada jemaat anak. Ada yang diberkati Tuhan? Ada satu pertanyaan yang boleh nanti ada yang bisa jawab dalam hati masing-masing. Yang pertama, apa yang paling kalian tidak sukai dari papa mama? Sekali lagi, apa yang paling kalian tidak sukai dari papa mama? Bisa jelas? Yang kedua, apa yang kalian paling sukai dari teman-teman? Sekali lagi, apa yang paling kalian sukai dari teman-teman? Sudah? Ya. Biasanya yang kita paling tidak sukai dari orang tua kita adalah mama itu cerewet ya. Betul? Mama itu cerewet. Suka banyak tuntutannya. Apalagi papa. Wah, keras sekali. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Harus begini, harus begitu. Main sedikit, ditanya. Mau kemana kamu? Kapan pulangnya? Begitu kan? Rasanya nggak nyaman deh gitu. Atau kadang-kadang kalau kita salah sedikit, papa mama sudah panggil kita sudah. Kemudian ceramah panjang lebar. Kamu harus begini, kamu harus begitu, sebaiknya begini, harus begitu. Seolah-olah kita seperti orang terdakwa. Betul kan? Ya. Sebaliknya, yang kita sukai dari teman-teman adalah dengan teman-teman itu rasanya semua happy. Ya. Bebas dari aturan, ya. Yang rasanya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Oleh teman-teman itu bisa dilaksanakan dengan bebas. Betul kan? Ya. Ada yang berkati Tuhan, anggota Pelekat Persekutuan Teruna yang disayangi Tuhan, penulis Amsal pada pagi hari yang kita baca justru menasihatkan pada ayat 8 sampai dengan 10. Kita boleh lihat ayat 8 sampai dengan 9 dan 10. Dikatakan di sana, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Dan memang sebagai anak teruna wajib mendengar, mengikuti nasihat orang tua. Seperti kata penulis Amsal, entah nggak nyaman dan sebagainya. Wah, rasanya kok panjang lebar, sulit ya sebagainya, banyak tuntutan. Tetapi sebagai teruna, sebagai anak Tuhan, oleh penulis Amsal ditekankan, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Artinya apa? Dan apa maksudnya? Satu hal, berarti menjadi mewajibkan kita sebagai teruna untuk tetap mendengar, suka tidak suka untuk mendengar dan mentaatinya. Mengapa demikian? Karena di dalam ayat selanjutnya mengatakan bahwa kalau kita mau mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan didikan orang tua. Ayat 11 sampai 16 mengatakan bahwa akan mengalami kehidupan dengan hati-hati. Akan bisa menjalani kehidupan kita dengan hati-hati. Ingat, orang tua sudah lebih dahulu pengalaman. Meskipun beda zamannya. Tetapi orang tua juga dipakai Allah untuk mengutarakan pengalaman-pengalaman hidupnya bersama Allah dan pengalaman masa mudanya. Semua itu di-sharingkan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalani kehidupan ke depan dengan hati-hati. Kalau kita lihat ayat 11 sampai 16 disebutkan bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam tidak benaran. Tetapi dengan nasihat orang tua,
Sedikit banyak pasti kita akan teringat, oh iya, mama saya melarang begitu ya. Oh iya, kemarin papa itu mengatakan hati-hati loh begini. Oh iya ya. Sedikit banyak. Dan itu cara Allah untuk menegur kita. Cara Allah untuk membantu kita berjalan pada kehidupan kita dengan hati-hati. Selanjutnya, mengapa kita harus mengikuti nasihat orang tua? Yang kedua adalah pada waktunya nanti kita akan menjadi pekerja atau bisa mencari nafkah dengan halal. Tuntunan seperti itu. Coba lihat, pasti papa mama akan mengarahkan kita belajar bagaimana. Supaya apa? Besok kamu bekerja beginilah anakku, begitu. Betul kan? Cara Allah untuk menuntun kita untuk mencari pekerjaan yang halal. Mencari nafkah dengan baik. Tidak mungkin kan Allah langsung bicara, siapa kamu bicara, tidak mungkin. Tetapi Allah memakai manusia namanya orang tua untuk mendidik kita. Itu cara Allah. Selanjutnya, kita akan bisa menghindari perbuatan jahat. Ayat 15-16. Dengan nasihat orang tua, dan adanya tuntunan nasihat orang tua, ataupun teguran orang tua yang kita mau dengarkan, sedikit banyak kita akan bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan itulah cara Allah. Ada yang berkati Tuhan, di seluruhannya itu, pada akhirnya kita akan, jikalau kita mau mendengarkan nasihat orang tua, jikalau kita tidak menyia-nyiakan teguran orang tua, tetapi menerimanya dengan baik, meskipun gak nyaman, meskipun gak sama dengan zaman kita sekarang, kita sedikit banyak akan terhindar dari penyesalan. Ingat, penyesalan senantiasa hadir belakangan. Ya. Dan itu akan menimbulkan hal yang gak nyaman sepanjang hidup kita. Allah tidak suka seperti itu, maka Allah memakai manusia namanya orang tua kita, papa mama kita, untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita. Ya. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, dari renungan singkat kita pada pagi hari ini, kita boleh simpulkan bahwa dengar, mengikuti arahan, didikan, dan nasihat orang tua sejak dini akan membawa kita terhindar dari kehidupan yang jahat, mengecewakan Tuhan dan penuh dosa. Kita akan terhindar itu. Ya. Sebaliknya, kita akan penuh berkat. Berkat dari siapa? Berkat dari Tuhan. Dan itu janji dari Allah sejak zaman dahulu kala. Lihatlah, perintah kelima dari 10 perintah Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Dikatakan di sana dari Keluaran 20 ayat 12 mengatakan hukum kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Janji Tuhan yang luar biasa, perintah sekaligus janji berkat. Hormati orang tua, ayahmu dan ibumu supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Artinya ke masa depan kita akan lanjut. Berkat Tuhan akan lanjut kita terima. Ingat, mulai hari ini, jikalau di antara kita masih ada yang menggerutu ataupun nggak suka, membantah orang tua ketika dinasihati dan sebagainya, nggak nyaman, hilangkan itu semuanya. Karena apa? Cara Allah untuk mengingatkan kita hidup dengan penuh damai sejahtera dan terhindar dari perbuatan dosa. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ada yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang Maha Agung. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Pada pagi hari ini
kami diingatkan kembali dalam ibadah Pelkat PT bahwa melalui Amsal kami diingatkan, ditegur untuk mau mendengarkan, mau mengikuti dan tidak menyia-nyiakan nasihat dan teguran orang tua. Bapa, kami akui seringkali banyak nasihat yang tidak pas dengan keadaan kami saat ini. Seringkali kami menggerutu, kenapa? Karena hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami di zaman ini dengan zaman orang tua. Tetapi pada pagi ini Tuhan, tolong kami setiap anak-anak turunamu untuk mau menuruti, untuk mau mendengar dan mengikuti nasihat orang tua. Karena sesungguhnya Engkau menyatakan melalui Amsal bahwa dengan mengikuti nasihat orang tua, kami akan terhindar dari segala mara bahaya. Terhindar dari segala perbuatan dosa ketika kami menghadapi dan menjalani hari-hari ke depan kami. Dan cara Tuhan untuk menolong kami dalam menapaki hari-hari kehidupan kami ke depan sebagai orang percaya kepadamu. Pada akhirnya berkat Tuhan senantiasa boleh hadir di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ketika kami mau menghormati orang tua. Terima kasih Bapa, mampukan kami sebagai anak turunamu Tuhan untuk bisa menghormati orang tua, bisa menghargai orang tua. Baik orang tua kandung, ayah dan ibu kami, mama papa kami, maupun kepada oma opa kami, bahkan juga pada bapak ibu guru kami. Biarlah kami boleh menghargai mereka, menghormati mereka, karena sesungguhnya melalui mereka Engkau menghadirkan berkat-berkat bagi kami. Kami berdoa pada saat ini Bapa, bagi seluruh anggota Berkat Teruna yang masih dalam masa pandemi ini mengikuti pembelajaran dari rumah secara online maupun tugas-tugas yang harus diselesaikan ketika kami harus belajar mandiri di dalam sekolah kami. Beri kemampuan untuk kami Tuhan, beri kemampuan, kekuatan untuk kami, hikmat-Mu Tuhan ketika kami harus bisa menjalaninya dengan sukacita. Demikian pula Engkau memberkati orang tua kami Bapa, orang tua kami, Papa Mama kami, Bapak Ibu kami, mereka dalam mencari nafkah, dalam bekerja, Tuhan tolong. Senantiasa berikan kekuatan untuk mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya sebagai orang tua, sebagai suami istri, untuk merawat kami, memelihara kami, dan melalui mereka Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh teman-teman di Pelkat PT ini Tuhan. Bahkan juga teman-teman sekolah dan Bapak Ibu guru kami. Berkati mereka semua Tuhan, sesungguhnya melalui mereka Tuhan menolong kami, menghiburkan kami juga. Dan kami pulih senantiasa boleh merasakan kebersamaan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa pada saat ini untuk seluruh pengurus dan pelayan Pelkat PT. Kakak klien kami yang dengan sukacita meluangkan waktu untuk menolong kami beribadah. Bila Tuhan memberkati mereka, baik pemain musik, liturgos, bahkan juga tim multimedia dari Pelkat PT ini Tuhan. Engkau berkati mereka senantiasa. Tuhan tolong mereka dalam pergumulan mereka sebagai anak muda, sebagai pengurus pelayan, bahkan dalam pekerjaan mereka, dalam tugas-tugas kuliah belajar mereka. Engkau menyertai, sehingga keberhasilan dari Tuhan saja ada untuk mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu di GPIB Immanuel Wiswatman Tuhan. Terutama juga Bapak Pendeta Yance bersama keluarga, Tuhan berkati mereka. Sehingga pelayanan Tuhan tetap ada di jemaat ini Tuhan. Dan kami boleh menikmati kehidupan rohani kami, boleh menikmati ibadah-ibadah aktual maupun ibadah ritual yang boleh diselenggarakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan menolong kami ketika masa muda kami sebagai teruna-Mu. Ampuni dosa salah kami Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami ini
hanya berdasarkan nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, duduk kuduslah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Untuk adik-adik, kita akan memberikan persembahan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 39, Bukan Karena Upahmu. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk masuk ke dalam doa persembahan. Tuhan, kami ucap syukur atas berkat-Mu sudah memberkati setiap kami dalam ibadah kami. Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan kami yang sudah memberikan persembahan. Tuhan, tolong berkati persembahan ini boleh menjadi berkat untuk setiap pelayanan yang kami lakukan ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk warta PT kita pada hari Minggu ini, kita berterima kasih kepada pelayan firman Penatua Denny M. Putra dan kakak-kakak layan yang sudah melayani, dan pemain musik yang sudah mengiringi kita dalam ibadah hari ini. Dan untuk ibadah hari Minggu depan tetap kita virtual ya adik-adik, dan jangan lupa ajak teman-temannya untuk ibadah bersama-sama lagi. Untuk pengutusan, kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagi dari Gita Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Dipersilakan untuk pelayan firman. Adik-adik anggota Pelkat Teruna yang diberkati Tuhan, kita mengakhiri pada kita pada pagi hari ini. Kembali pada kehidupan kita masing-masing, arahkanlah hati kita pada Allah, dan senantiasa lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, taat pada orang tua, dan kita menjadi orang-orang percaya yang berkemenangan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya.